Lu lagi cari tahu kenapa Google AdSense lu itu tiba-tiba kebanet dan ya lu pengen tahu atau lagi nyari solusi-solusi buat bisa lu bergabung lagi ke Google AdSense. Nah, kali ini gua mau ngebahas tentang Google AdSense yang terkait sama website atau blogger, bukan untuk YouTube. Jadi begini, kalau emang lu lagi cari masalah untuk ya kenapa Google AdSense lu keblokir dan lu juga lagi nyari solusi buat bisa bergabung lagi sama Google AdSense. Kebetulan gua ada pengalaman 2 kali ya Google AdSense. Gua sering ngeblok gua macem-macem, isinya ada apaan aja. Nah, pada waktu itu ya gue nggak tahu kan, ya sekarang gue udah tahu, makanya gue bisa ngasih tahu. Dulu itu gue nggak tahu, awalnya gue coba-coba ternyata berhasil dan gue keterusan. Gue coba lagi caranya, akhirnya website gue kebanet. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, website lu itu yang udah tergabung sama Google AdSense, lu melakukan klik sengaja. Ya, namanya itu kalau dinilai Google itu namanya fraud click. Di situ ada klik yang ilegal, di mana lu mengklik paksa untuk mendapatkan paksa pendapatan dari setiap klik yang bisa menghasilkan uang di akun Google AdSense-nya. Kan Google AdSense itu biasanya ngebayar itu antara dari CPC, terus ada lagi dia ngitungnya itu per 1000 kali tayang. Nah, kalau yang per 1000 tayang itu kan dia dibayar kalau udah 1000 penayangan. Kalau yang dibayar per klik langsung itu, nah itu yang jadi masalah. Jadi mungkin lu melakukan klik sengaja. Kalau untuk waktu 1 hari itu masih aman dan saldo pasti masuk ke Google AdSense lu. Nah, biasanya ini di hari kedua atau hari ketiga, karena pengalaman gue itu hari pertama aman. Terus hari kedua gue coba, terus gue ada notifikasi, gue abaikan aja. Terus hari ketiga gue lanjutin lagi, gue klik lagi. Nah, akhirnya akun gue kebanet. Nah, pas kebanet bingung gue, ini apa masalah apa gimana. Ternyata pas gue cari tahu, ya Google itu jadi pas ngasih notifikasi gue di email pemutusan mitra jadi publisher, ya gue gak tahu alasannya apa. Tapi pas gue telusurin ya, dan gue juga ngerasa ya emang gue ngelakuin klik sengaja. Terus pas dari situ gue udah tahu, gue cari lah tuh cara pengajuannya tuh kayak gimana. Ntar dulu deh, itu kan yang pertama. Nah, itu yang kedua. Yang kedua gini, kalau yang pertama itu kan kita klik sengaja, gue klik sengaja nih. Nah, yang kedua ini klik sengaja juga, tapi bukan sama lu, tapi sama orang lain. Misalnya ada orang yang kagak seneng sama lu, wah website lu maju nih, viewer lu banyak, Google AdSense udah nyambung, pendapatan udah ada, diklik sengaja sama temen lu atau sama orang usil atau siapalah, dilakuin sama sehari, terus jalan lagi 2 hari, nanti bakal ada fraud click karena IP-nya IP itu aja. Biasanya itu kalau emang bener ya IP-nya IP random, entah dari Jakarta, entah dari Depok, entah dari Cibinong, entah dari Sulawesi, dari mana ya IP-nya random pasti. Namanya website kita kalau dibuka akses organik sama orang gitu ya. Ya kalau misalkan kita dikliknya, kita klik seharian full, kita pakai HP itu aja, bahkan mau pindah HP pun, misalkan HP temen lu yang deket, ya itu bakal kedetek tetep karena IP lokasi lu itu deket. Jadi itu terbaca sama Google itu ya tindakan ilegal. Ya Google juga udah pinter. Jadi kalau wilayahnya jauh, ya nggak akan keblokir. Nah, itu potensi yang kedua, yaitu ada orang yang kagak seneng sama lu. Lu kalau kagak seneng sama orang, ada iklannya, lu klik-klikin aja 3 hari ya lu klik-klikin, pasti ada notif ban. Cuma bedanya, nih oke ya, pertama sama kedua udah. Bedanya kalau misalkan lu ngelakuin klik sengaja, HP lu, IP lu, terus lu ngajuin banding juga pakai HP lu, ya udah, banding lu gak bakal terima 100%. Tapi kalau emang itu nyatanya ada orang yang kagak senang sama lu fraud klik sama lu, ya itu potensi besarnya lu bisa kembali lagi. Karena emang bukan lu yang ngelakuin, itu orang iseng. Tapi pengajuannya itu lu datanya harus lengkap.
kalimatnya harus lengkap, dan laporannya itu harus pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan lu ke Bennett, selain lu ngelakuin klik sendiri, itu pasti diterima. Dan pengajuannya itu lu harus pengajuan banding pakai bahasa Inggris. Lu kirimin bukti selengkap-lengkapnya, kalimat yang jelas semuanya dari A sampai Z, abis itu lu ajuin. Catatan, kalau lu ngelakuin klik sengajanya sendiri, itu nggak akan balik diterima. Tapi kalau emang itu fraud klik dari orang lain, atau mungkin ke Bennett gara-gara hal-hal lain, mungkin dari konten, dari apa yang lain, itu pasti diterima banding. Sekali banding, biasanya ada yang disetujuin, ada yang enggak. Lu banding lagi kali kedua, biasanya di kali kedua ini bakal disetujuin. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu ke Bennett gara-gara fraud klik sendiri, lu klik sendiri dengan sengaja, udah wassalam. Gua setengah budek, kagak diterima-terima lagi. Jadi solusinya kalau lu pengen Google AdSense lu balik, satu-satunya cara yaitu banding. Nggak ada cara lain selain banding, pakai bahasa Inggris lu ajuinnya.